Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Halo, selamat malam pemirsa. Uji materi terkait batas usia Capres-Cawapres sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi. Alasan para penggugat dalam menguji materi ini adalah demi memberikan peluang yang sama kepada calon pemimpin muda. Namun belakangan muncul anggapan bahwasanya uji materi terkait batas usia ini hanya untuk melanggengkan syahwat dinasti sang penguasa. Muncul rumor putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, tengah digadang-gadang mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Hal ini membuat PDI Perjuangan, partai dari Joko Widodo, meradang dan menyebut ada manuver kekuasaan demi mengubah batas usia. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini. Partai Banteng mengusik istana. Bersama saya, Afiani Malik. Partai Banteng mengusik istana. Uji materi terkait batas usia minimal calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres yang tengah ditangani Mahkamah Konstitusi membuat PDI Perjuangan gerah. Partai berlambang kepala banteng moncong putih itu pun mulai mengusik istana. Permohonan uji materi pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu yang mengatur soal usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden yakni 40 tahun diajukan sejumlah pihak ke MK termasuk Partai Solidaritas Indonesia yang ingin diturunkan menjadi 35 tahun. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebutkan bahwa ada manuver yang dilakukan kekuasaan demi mengubah batas usia minimal capres dan cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Berbagai manuver kekuasaan memang mencoba banyak dilakukan untuk mengubah batas usia capres dan cawapres, kata Hasto. PDIP mengingatkan agar semua pihak bisa taat dengan aturan batas usia minimal cawapres yang sudah ditetapkan saat ini. PDIP mengingatkan sebaiknya aturan yang sudah berlaku saat ini tidak diubah di tengah jalan. Pasalnya, saat ini tengah dalam persiapan pemilu 2024. Kewenangan untuk membuat atau mengubah aturan terkait batas usia capres dan cawapres itu ada di tangan legislatif, bukan kewenangan MK. Itu merupakan bagian dari open legal policy yang dimiliki oleh DPR RI. Bukan tanpa sebab PDIP tak segan mengusik langsung istana terkait gugatan usia capres dan cawapres. Banyak pihak menduga gugatan tersebut untuk memuluskan langkah putra sulung sang presiden Gibran Rakabuming Raka yang kini wali kota Solo menjadi cawapres. Gibran digadang-gadang bakal mendampingi Prabowo Subianto, apalagi jelas-jelas gugatan ini mengarah ke angka 35. Presiden Joko Widodo meminta masyarakat tidak menduga-duga gugatan tersebut diperuntukkan memuluskan jalan putra mahkotanya, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Ia memastikan tidak ingin ikut campur dalam gugatan itu karena persoalan tersebut merupakan ranah yudikatif. Saya enggak mau intervensi, itu urusan yudikatif, bebernya. Kemungkinan Gibran maju menjadi cawapres terbuka lebar jika gugatan uji materi terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu di MK dikabulkan. Pasal tersebut menyebut usia capres dan cawapres minimal 40 tahun. Sikap PDIP yang mengusik istana bisa dipahami PDIP gerah dengan langkah Presiden Joko Widodo yang notabene kadernya sendiri. PDIP juga ingin memberi sinyal jika publik sebenarnya sudah mengetahui motif di balik permohonan uji material pasal tersebut. Presiden Jokowi belakangan terkesan memberikan kode-kode dukungan untuk capres Partai Gerindra Prabowo Subianto. Bahkan pertemuan antara Prabowo dan Gibran semakin intens. Rupanya gayung bersambut.
Mantan Danjen Kopassus itu menegaskan bahwa tidak ada relevansi usia dengan kepemimpinan. Dia menilai yang terpenting sebagai prasyarat seorang pemimpin bukanlah usia, melainkan jiwa orang tersebut. Itu Slamet Riyadi waktu memimpin perjuangan umur 22 tahun bisa berhadapan di depan. Bukan usia, jiwanya yang penting, kata Prabowo pada peringatan Hari Veteran Nasional atau Harvetnas di Universitas Negeri 11 Maret UNS Solo, Kamis 10 Agustus 2023. Pernyataan Prabowo itu seolah menjadi isyarat ketersediaannya untuk menggandeng Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres. Wajar jika partai besutan Megawati Soekarno Putri ini mulai terusik dengan Joko Widodo yang notabene disebutnya sebagai petugas partai. Partai ini sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai baca pres pada pemilu 2024. Dan pemirsa, itulah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini. Partai Banteng mengusik istana. Dan sudah bersama dengan saya anggota Dewan Redaksi Media Group Bang Saur Huta Barat. Bang Saur, selamat malam. Selamat malam. Sesuai dengan judul kita pada malam hari ini, sebenarnya siapa yang mengusik dan siapa yang terusik ini, Bang? Ya, PDIP terusik dengan masuknya ke MK mengenai umur. Terusik karena itu memungkinkan seorang Gibran dan meninggalkan PDIP. Berpartner dengan Prabowo. Dan itu itulah, terang nih. Oh ya, itu isu yang sangat serius. Ya, makin lama makin intens hubungan Prabowo dengan Gibran. Ya. Dan berita terakhir, ya namanya Ganjar tidak mau ditemani Gibran di Solo. Ada apa? Harusnya kan mereka satu kubu. Dua pihak, Partai Banteng dan Istana ini kan sama. Kalau Hasto mengatakan ini sama-sama kekuasaan, loh mereka dalam satu kubu, kenapa harus saling mengusik dan terusik? Ya, rupanya ada tanda-tanda keretakan. Karena itu terusik. Karena kalau Gibran bersama Prabowo, bisa kita menduga mungkin Ganjar kalah. Dan Ganjar sampai sekarang juga kita tidak tahu siapa yang mau dijadikan cawapres oleh Ibu Mega. Jadi berada di dalam kekuasaan yang sama, tetapi PDIP merasa tidak lagi bagian dari istana. Untuk selengkapnya nih, Bang Saur, kita dengarkan dulu sebenarnya statement lengkapnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan ada manuver yang dilakukan kekuasaan untuk mengubah batas usia minimal capres-cawapres. Seperti apa? Kita simak bersama. Bagi PDI Perjuangan, peraturan yang ada saat ini, yang berlaku saat ini, itulah yang kita jalankan bersama-sama. Dari berbagai diskusi dengan para ahli hukum tata negara terkait batas usia, itu merupakan bagian dari open legal policy yang dimiliki oleh DPR RI. Dan kemudian berbagai manuver-manuver politik kekuasaan memang mencoba banyak dilakukan. Maka pedoman yang paling elementer di dalam pemilu adalah kita konsisten pada peraturan perundang-undangan yang ada. Ada manuver di balik kekuasaan yang harusnya konsisten pada peraturan yang sudah disepakati. Bang Saur, apa yang bisa kita baca dari statement Hasto yang sama-sama tadi kita dengarkan? Nomor satu kan dia mengatakan open policy haknya DPR. Dia bersuara tentang hal itu. Tapi kemarin ketika dibawa ke MK mengenai sistem pemilu terbuka proporsional menjadi tertutup proporsional yang menguntungkan PDIP, dia tidak bersuara. Jadi kalau ini guru besar saya dulu, namanya Profesor Sujito Sosrodiarjo bilang, sikap adalah fungsi kepentingan. Jadi kalau kepentingannya terganggu, maka terlihatlah dari sikapnya. Jadi Hasto ini kan mencerminkan betul omongan-omongannya tentang sikap adalah fungsi kepentingan. Dan terbaca kepentingannya. Oh, terbaca. Minimal khawatir kepentingannya terganggu dengan manuver-manuver ini, termasuk uji materi. Betul, sehingga dia harus kembali, harus konsisten kepada perundang-undangan. Padahal dia kemarin tidak mempersoalkan diubahnya masa jabatan komisioner KPK.
Tidak ngomong. Nggak ngomong konsisten? Lah iya. Soal proporsional terbuka tertutup juga Iya. nggak ngomong konsisten? Iya, jadi kenapa sekarang terganggu? Ya karena memang terusik. Jangan-jangan nanti kalau MK putuskan umur 35 itu PDIP kan kehilangan basis dari Jokowi, basis dari Gibran. Ini masih terhitung masih ada waktu. Apakah yang dua pihak saling mengusik dan terusik ini akan kembali mesra lagi menurut Bang Saur? Kita lanjutkan sesaat lagi. Termasuk juga apakah secara terang terbaca uji materi ini untuk memuluskan langkah dari Gibran menjadi cawapres Prabowo? Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pasti ya, semua diperhitungkan. Ya. Berarti ini Mas Gibran juga diperhitungkan Mas? Yang penting Pak, ya, saya kira itu paling penting. Iya, itu tadi statement yang disampaikan oleh Prabowo. Sempat juga Prabowo mengatakan sebenarnya, sempat dibicarakan soal tokoh yang usia tuh nggak penting, yang penting ketokohannya, kepemimpinannya. Dalam sebuah acara Prabowo sempat mengatakan itu dan banyak pihak yang melihat bahwa itu adalah kode-kode Prabowo ke Gibran. Dan yang kita tahu bahwa memang Prabowo yang memiliki inisiatif untuk membawa Gibran. Itu poin satu. Tapi poin yang kedua benar, usia itu mestinya bukan persoalan. Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri Indonesia yang pertama pada usia 36 tahun, hanya 3 bulan setelah proklamasi. Alias 78 tahun yang lalu. Lah sekarang anak muda sekarang jauh lebih maju. Dan pikirannya independen, lebih berpikir kritis. Dan disitulah terjebak Bupati Banyumas. Ketika bertanya kepada mahasiswa baru, iya, siapa pemimpin nanti di masa depan dari 3 itu? Dia mengira itu jawabannya Ganjar, dijawab Anies Baswedan. Tanya lagi. Mahasiswa yang kedua jawabannya Anies Baswedan lagi. Mahasiswi yang ketiga ditanya lagi, ya Anies Baswedan. Kecelek dia. Jadi siapa yang tahu pada dasarnya tentang alam pikiran orang muda sekarang ini? Termasuk alam pikiran yang bernama Gibran. Bisakah dibaca di Terawang? Karena kita lihat apa sebenarnya statement dari Gibran. Bang Saur, ada sejumlah wartawan yang mengejar dan meminta tanggapan dari Gibran. Kita simak bersama statement dari Gibran. Nah, ini soal uji materi yang maju ke MK. Mandang usia lah, dia memandang usia dia. Saya tidak mengikuti itu soal gugatan di MK. Saya di sini di Kota Solo maksudnya mengurusi UMKM, umur tidak cukup. Nah, yang paling belakangnya Gibran mengatakan kami tegak lurus terhadap perintah partai maksudnya alias PDIP. Bisa dibaca bahwa sebagai bentuk tegak lurusnya Gibran terhadap arahan partai dalam arti juga menolak mungkin disandingkan dengan Prabowo sebagai cawapres? Dia akan lebih tegak lurus kepada ayahnya yang adalah presiden. Itu ayah kandung. Dan berubah pilihan partai itu adalah perkara yang normal. Tapi berubah siapa ayah saya, urusan darah daging dan keluarga, itu nggak mungkin. Jadi harus dibaca dengan lebih jujur bahwa Gibran ini pandai betul menjawab, pandai betul mengelak. Saya anak kecil, pandai. Belum berpengalaman. Saya adalah tidak masuk akal kita bahwa sang wali kota ini tidak mengikuti berita mengenai review umur di MK. Tapi kan itu jawaban, saya urus UMKM. Dia mengelak. Tetapi pada dasarnya kita tahu dia itu paham betul persoalan ini. Adakah kemudian situasi yang mungkin mengubah ini? Situasi saling mengusik, saling yang sudah tidak satu kubu ini akan bergabung bersama kembali dalam waktu dekat ini, Bang Saur? Saya tidak melihat tanda-tanda itu. Justru akan semakin meruncing? Tidak, bukan meruncing. Tetapi memang tersedianya pilihan-pilihan dalam pasangan capres-cawapres yang mungkin tidak menyenangkan bagi PDIP. Tapi ini adalah pilihan yang terbuka. Kalau
Prabowo ya punya Gerindra, lalu bersama Golkar, lalu sama mau membawa seorang yang bernama Gibran cawapres. Siapa yang keberatan dengan hak konstitusional warga ini? Siapa yang keberatan? Apakah kamu menjadi anggota sebuah partai mengalahkan hak konstitusional Sebagai warga negara. sebagai warga negara? Itu pertanyaan besar. Tentu pukulannya adalah soal loyalitas minimal menjadi wali kota Solo karena dukungan PDIP. Oh iya, tapi untuk menjadi cawapres tidak harus dengan dukungan yang sama. Dan itu terjadi di banyak tempat. Beralih dukungan. Beralih dukungan, berpindah partai, itu terjadi di mana-mana. Jadi bukan kenyataan yang menyakitkan. Kalau mau realistis dan pikiran yang terbuka dengan dinamika yang terjadi. Oke, kita harus jeda dan kita akan bahas berikutnya bagaimana dengan MK sendiri. Banyak mengatakan ini kan open legal policy, bukan ranahnya MK. Meskipun dikatakan DPR dan pemerintah juga sepertinya satu suara. Sejauh mana MK akan memutuskan menerima gugatan ini. Kita lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya baik pemirsa, kami tampilkan polling yang kami lakukan di Instagram @MetroTV. Wajarkah jika PDIP mengusik istana terkait uji materi batas usia Capres-Cawapres? Jawaban 75% mengatakan wajar karena sesuatu hal, dan kemudian ada yang mengatakan tidak wajar. 75% melihat bahwa wajar jika PDIP mengusik istana karena ada, seperti yang tadi Bang Saur sampaikan, ada kepentingan yang jelas terganggu dan akhirnya kemudian diusik balik oleh PDIP. Baik. Tanggapan dari Bang Saur, nah ini arahnya adalah di MK, penentuannya adalah di MK. Kita tahu bahwa cukup banyak ini yang masuk ke dalam MK. Seperti apa mencoba membayangkan keputusan dari MK sendiri, Bang? Saya cenderung mengatakan akan disetujui. Karena tidak ada ketentuan dalam konstitusi yang dilanggar. Di konstitusi itu tidak ada batas umur seorang calon presiden atau wakil presiden. Jadi dengan alasan apa pembuat undang-undang membuat syarat Mematok 40? angka. Ada apa alasannya? Dan pernah umur 35 itu kan pernah di masa lalu menjadi syarat, kemudian dinaikkan. Jadi bahkan ada prinsip keseimbangan. Hak saya memilih itu umur 17. Bukankah sewajarnya juga hak dipilih itu juga umur 17? Itu juga sebuah argumen. Tapi kalau kita punya wapres atau presiden umur 17, ya unik juga negeri ini kan. Ya terlalu unik sehingga orang nggak mau. Bagaimana nih yang milih? Ya toh terlalu unik sehingga mungkin orang juga nggak setuju. Ya. Tapi umur 35 itu di berbagai negara umur 30 itu adalah umur yang pantas-pantas aja menjadi pemimpin sebuah bangsa. Jadi tidak ada alasan sebetulnya dari konstitusi yang bersifat terbuka itu tentang umur, karena tidak disebut sama sekali, ya MK boleh mengambil kebijakan itu, mengambil keputusan itu. Jadi kemungkinan besar MK akan mengambil keputusan itu. Bacaan saya dalam pengertian bahwa di konstitusi itu bukan hal yang diharamkan, tidak ada diatur, ya silakan aja mereka bersidang memutuskan. Oke, kita nantikan seperti apa keputusannya, dan kemudian saya yakin bahkan akan banyak sekali perubahan dalam konstelasi politik jelang pendaftaran. Ya, dan itu asik. Dan itu asik. Asik. Oke. Baik, Bang Saur, terima kasih banyak untuk diskusi kita sama-sama. yang menarik pada malam hari ini, dan juga pemirsa terima kasih banyak atas atensi Anda. Saya Fian Malik undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV.